Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Dwi Noviana Putri dengan NPM 2421020014. Di sini saya akan membuat tugas video UTS dari mata kuliah Fikih Ibadah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan SHI MSc. Di sini saya mengambil judul makalah dari kelompok 7 yang dimana judulnya yaitu sholat sunnah. Oke, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari sholat sunnah. Jadi, sholat sunnah adalah salah satu jenis sholat yang sangat penting dalam agama Islam. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan selain sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah dilakukan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, serta untuk mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa, mendapatkan pahala tambahan dari Allah, menghapus dosa-dosa kecil, dan meningkatkan kesadaran dan konsentrasi dalam beribadah. Sholat sunnah juga dapat membantu kita dalam mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas hidup kita. Ada beberapa jenis sholat sunnah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu yang pertama ada sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Selanjutnya pengertian dari sholat duha dan tata cara pelaksanaan sholat duha dan sholat sunnah lainnya. Yang pertama itu ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu pagi hari mulai saat memutihnya cahaya matahari pagi sampai sebelum waktu istiwa, yang dimana waktu istiwa itu adalah waktu saat matahari berada tepat di atas kepala. Jumlah rakaat sholat duha antara 2 sampai 12 rakaat. Salah satu fungsi sholat duha adalah untuk membuka pintu rezeki atau dapat melakukannya sebagai tanda syukur, untuk mengetuk pintu langit dan memohon limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Pelaksanaan sholat duha yaitu yang pertama ada membaca niat sholat duha dalam hati. Niat dari sholat duha yaitu usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilan kiblati ada'a lillahi ta'ala, yang dimana artinya yaitu aku niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua mengangkat tangan dan mengucapkan takbiratul ihram. Yang ketiga membaca doa istiftah sebagai pembuka sholat. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Kelima, setelah Al-Fatihah membaca surat atau ayat Al-Quran pada setiap rakaat. Yang keenam melakukan ruku dengan khusyuk dan kemudian bangkit ke posisi tegak. Selanjutnya yang ketujuh melakukan sujud dengan tumanina, khusyuk dan tenang. Yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang kesembilan melakukan sujud kedua dengan tumanina. Yang ke-10 berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Yang ke-11 sama seperti rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat Al-Quran pada rakaat kedua. Yang ke-12 melakukan ruku dan i'tidal pada rakaat kedua. Yang ke-13 melakukan sujud duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua pada rakaat kedua. Yang ke-14 membaca tahiyat akhir sebagai penutup sholat. Ke-15 mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai tanda berakhirnya sholat. Yang ke-16 membaca doa setelah sholat duha. Selanjutnya yang kedua ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan yang dimulai setelah sholat isya sampai waktu fajar. Jumlah rakaat sholat tarawih beragam, ada yang sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, atau 36 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat tersebut tidak dipengaruhi permasalahan. Bahkan hal itu akan menambahkan wawasan tentang keberagaman rakaat sholat tarawih, dan yang terpenting adalah pelaksanaan sholat tarawih semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pelaksanaan sholat tarawih yaitu yang pertama dimulai dengan berniat dalam hati untuk sholat tarawih. Niatnya yaitu adalah
Usolli sunatan tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua ada takbiratul ihram, kemudian sholat seperti biasa. Yang ketiga diakhiri dengan salam. Selanjutnya yang ketiga ada sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang memiliki jumlah rakaat ganjil paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Sholat witir sangat dianjurkan yang dilakukan di bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya. Sholat witir berfungsi sebagai penutup sholat. Pelaksanaan sholat witir sama seperti sholat biasa, namun umumnya dilakukan 3 rakaat dengan urutan 2 rakaat atau rakaat sebagai berikut, yaitu yang pertama membaca niat sholat witir sendiri atau 3 rakaat. Yang kedua mengucapkan takbir saat takbiratul ihram. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat membaca 1 surah dalam Al-Quran. Yang kelima ruku, keenam i'tidal, ketujuh sujud, dan ke-8 duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya yang keempat ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Dikatakan mengiringi karena tahap pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu dengan mengikuti ketentuan. Hukum pelaksanaan sholat sunnah rawatib ada 2, yaitu sunnah muakkad sangat dianjurkan dan sunnah ghairul muakkad cukup dianjurkan. Pembagian sholat sunnah rawatib yang pertama ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib muakkad, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua selanjutnya yaitu ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib ghairul muakkad, yaitu ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur selain muakkad, 2 rakaat sesudah sholat zuhur selain muakkad, yang 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Tata cara dan niat sholat rawatib hampir sama seperti sholat biasa, namun bedanya hanya berbeda di niat dan tergantung waktu sholatnya. Selanjutnya yaitu ada sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh umat muslim ketika dihadapkan pada sebuah masalah atau kebingungan yang mengharuskan memilih satu perkara dari 2 pilihan atau lebih. Dengan mengerjakan sholat sunnah tersebut berharap Allah memberikan petunjuk terbaik, pilihan terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Semisal dalam menentukan pasangan hidup, memilih tujuan kuliah, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kita meminta petunjuk dulu kepada Allah dengan cara sholat istikharah agar pilihan kita sesuai apa yang kita benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat istikharah adalah sholat sunnah. Selanjutnya ada pelaksanaan sholat istikharah, yaitu yang pertama membaca niat sholat istikharah, yang kedua takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua belah tangan sambil mengucap Allahu Akbar, kedua tangan berada di atas dada sambil membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu ada membaca surat pendek, diutamakan surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. Selanjutnya ada ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, selanjutnya kembali berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Selanjutnya itu membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan surat pendek. Diutamakan surat pendek Al-Ikhlas. Ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua, duduk tahiyat akhir, dan lalu salam. Niatnya yaitu ada usolli sunatan li istikharati rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya yaitu aku niat sholat istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah 43 dalam ayat ini menunjukkan pentingnya sholat dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kesimpulannya, sholat sunnah adalah salah satu jenis sholat yang sangat penting dalam agama Islam. Sholat sunnah dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa serta mendapatkan pahala tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan sholat sunnah, kita dapat mencapai tujuan hidup dan meningkatkan kualitas hidup kita. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.